Terima kasih Pak sudah bergabung di Vicon ini. Jadi kita tunggu warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Good evening everybody. How are you this evening? I hope everything okay. Apa kabar Bapak Ibu semua? Semoga semua dalam keadaan yang baik. Amin. Welcome to our Vicon webinar IGI Sulawesi Selatan kelas A Selayar. Selamat datang di webinar IGI Sulawesi Selatan kelas A Selayar dengan topik yang menarik yaitu mendesain PPDB digital. Sebelum kita mulai, akan saya perkenalkan dulu petugas di Vicon ini. Yang bertugas sebagai host itu saya sendiri, Ibu Rosmiati Hadi, dari SMA Negeri 3 Kepulauan Selayar. Pemateri kita sebentar itu adalah Bapak Ashalid. Beliau adalah Kepala Sekolah di SMP Darussalam Marege Kepulauan Selayar. Juga beliau adalah tim pelatih IGI Kepulauan Selayar atau instruktur. Moderator kita sebentar adalah Ibu Linda Hasmawati dari SMP 46 Kepulauan Selayar. Konsultan kami adalah Ibu Hikmayanti dari SMK 7 Kepulauan Selayar dan narahubung kami adalah Bapak Supardi dari SMK 2 Kepulauan Selayar. Jadi untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan Ibu Moderator, Ibu Linda Hasmawati untuk mengambil alih jalannya Vicon ini. Silakan Ibu Linda, time is yours. Ibu Linda. Ya, terima kasih Ibu Host, Ibu Rosmiati Hadi atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik partisipan dan panelis yang saya hormati, perkenalkan saya Linda Hasmawati selaku moderator akan memandu sahabat webinar selama kegiatan berlangsung hingga beberapa menit ke depan. Oke, sahabat webinar. Sebelum memulai materi, perlu saya sampaikan bahwa kegiatan kita kali ini ada 2 sesi. Sesi yang pertama adalah pemaparan materi dan sesi yang kedua adalah tanya jawab. Saya informasikan kembali bahwa pemateri kita malam ini adalah Bapak Ashalid SPD. Beliau adalah Kepala SMP Darussalam Marege Selayar dan juga sebagai instruktur IGI Kepulauan Selayar. Oke, untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan pemateri Bapak Ashalid SPD untuk memaparkan materinya. Kepada Bapak, disilahkan. Bapak Ashalid. Oke, terima kasih Ibu Linda Hasmawati dan Ibu Rosmiati Hadi sebagai host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kegiatan webinar kita pada malam hari ini yang bertajuk Desain PPDB Digital pada dasarnya adalah sebuah transformasi ilmu minimal sharing bersama sebagai sebuah perwujudan dari keikutsertaan kami pada diklat mendesain PPDB digital yang dilaksanakan oleh IGI Provinsi Papua Barat. Sebelum saya lanjutkan, saya perlu informasikan bahwa umur itu tidak memandang kita dalam konsep pembelajaran. Saya sementara atau baru saja mengikuti diklat TOT Microsoft Teams Guru Inovatif 2020 dan kebetulan di grup kami bergabung salah seorang pengawas dari Kabupaten Bone dan beliau menjadi inspirasi buat kami peserta di usia yang hampir pensiun dan berjibaku dengan sinyal yang kurang mendukung, bahkan rela ke pematang sawah untuk mendapatkan sinyal yang lebih bagus. Saya awali dengan sebuah pantun. Tak kala mentari menampik senja, rona lembayung sungguh aduhai. Selamat bergabung para peserta, kita akan belajar bersama sampai selesai. Bapak Ibu yang saya hormati, pada malam hari ini kita akan mencoba mendesain PPDB digital, sebuah konsep
penerimaan peserta didik baru yang kemungkinan besar Bapak Ibu sudah paham terkait dengan ini. Kita mengetahui bersama bahwa pada saat ini dalam masa pandemi COVID-19 kita diharapkan bekerja dari rumah, sehingga ini salah satu yang menginspirasi kami untuk membawakan materi terkait desain PPDB digital. Sebelum link pendaftaran disebar, kami sempat membuat angket terkait pengetahuan calon peserta terkait PPDB digital, minimal pengetahuan tentang Google Drive, dan hampir 75% yang mengisi angket itu belum mengenal lebih jauh dan memaksimalkan Google Drive untuk penerimaan peserta didik baru. Bapak Ibu yang saya hormati, kita langsung saja. Untuk mendesain PPDB digital berbasis Google Drive, maka minimal kita sudah memiliki akun Gmail. Dan saya yakin dan percaya bahwa semua dari kita sudah memiliki akun Gmail. Di layar Bapak Ibu, ini sudah ada akun Gmail saya, tapi saya akan alihkan ke akun Gmail lain. Nah, yang pertama adalah kita masuk di Drive dengan mengklik Drive. Langkah pertama kita membuat Drive, folder baru di Drive saya. Misalnya kita buat folder baru, misalnya PPDB digital atau PPDB SMP, misalnya SMP Darussalam. Kita buat. Nah, langkah pertama setelah kita membuat folder, pastikan bahwa folder yang kita buat itu bisa diakses oleh orang lain dengan cara mengklik ini, kemudian kita ubah siapa saja yang memiliki link, kita pilih ini, jangan dibatasi, kemudian editor. Oke. Masuk di linknya lah, caranya masuk. Iya, masuk editnya mana? Nah, kamu kalau kayak iya, karena ini adminnya, hostnya. Oke, pada folder PPDB SMP Darussalam, untuk membuat PPDB digital, minimal kita harus paham 3 konsep. Yang pertama itu adalah Google Form, cara membuat Google Form. Yang kedua Google Doc, dan yang ketiga adalah Google Sheet. Oke, langkah pertama kita membuat form. Jadi bisa diklik kanan, kemudian kita pilih lainnya, baru kita klik Google Form. Bisa juga dengan mengklik tambah, kemudian lainnya, baru kita klik Google Form. Buat dan bagikan. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh terkait dengan Google Form atau pembuatan formulir, saya perlu tampilkan diagram alur terkait penerimaan peserta didik baru. Nah, dalam konsep PPDB yang kita pahami, bahwa ada 3 jalur yang kita pahami bersama. Yang pertama jalur afirmasi atau sonasi yang pertama, yang kedua afirmasi, yang ketiga prestasi. Nah, terkait dengan ketiga jalur ini, semuanya tergantung dari kebijakan daerah masing-masing. Misalnya kami di tingkat SMP di Selayar, itu lebih mengacu pada konsep jalur sonasi.
Kemudian, bagaimana kita membuat formulir pendaftaran sehingga semua jalur ini termuat. Ya, ini kembali kepada bagaimana konsep di kabupaten masing-masing. Misalnya kita pilih jalur zonasi, maka yang pertama kita setting di Google Form itu adalah mendaftar semua sekolah yang masuk di zonasi sekolah kita. Itu yang pertama. Sehingga dari situ kita sudah bisa mengarahkan calon peserta didik itu bisa lanjut mengisi data siswa atau langsung mengirim form yang diisi. Jadi misalnya yang pertama pilih sekolah asal, pada saat calon peserta didik baru itu memilih sekolah yang kita list, daftar, maka secara otomatis itu akan diarahkan untuk mengisi data siswa, orang tua, dan seterusnya. Kemudian jika peserta didik itu, calon peserta didik itu memilih sekolah yang tidak terdaftar di list yang kita tetapkan, maka kita setting calon peserta didik itu tidak mengisi biodata siswa dan seterusnya. Dia langsung mengirim form yang diisi. Kemudian jalur afirmasi. Nah, untuk jalur afirmasi adalah yang perlu dipahami bahwa siswa tersebut masuk kategori siswa yang memiliki kemampuan dengan konsep memiliki Kemudian untuk jalur prestasi itu di konsep bahwa peserta didik harus mampu mengupload bukti bahwa calon peserta didik tersebut masuk kategori berprestasi. Oke Bapak Ibu yang saya hormati, kita kembali ke form. Ya. Nah, yang pertama adalah formulir. Judul formulir misalnya formulir PPDB SMP Darussalam misalnya. Kita klik, ini otomatis akan muncul. Nah, di formulir ini sudah harus dijelaskan dalam bentuk deskripsi apa yang harus disampaikan, misalnya calon peserta didik baru pada calon peserta didik baru. You have omitted your call. Apa nama aja? Silakan mengisi formulir ini dengan data yang benar. Bukti pendaftaran dapat dilihat melalui email yang Anda Oke, lanjut. Ya, ini deskripsinya. Terkait dengan deskripsi di formulir itu tergantung dari bahasa Bapak Ibu untuk menerangkan terkait dengan formulir PPDB yang kita buat. Oke, lanjut selanjutnya. Nah, kita buat bagian dengan mengklik ini, akan bagian. Nah, untuk kesempatan ini saya akan memperlihatkan bagaimana membuat konsep formulir PPDB
dengan jalur zonasi. Nanti terkait dengan jalur yang lain itu akan dibuat kreasi oleh Bapak Ibu sendiri. Misalnya dari diagram alur yang saya buat tadi, bahwa jika kita menggunakan konsep atau jalur zonasi, maka itu sudah otomatis difilter dari awal asal sekolah mana yang bisa mendaftar di sekolah kita. Oke, misalnya otomatis yang pertama adalah asal sekolah. Jadi kita meminta calon peserta didik untuk memilih asal sekolah. Untuk asal sekolah kita buat konsep drop down. Jadi misalnya asal sekolahnya SD Impres A, kemudian SD Impres B, SD Negeri C misalnya, kemudian SD Impres D. Anggaplah 4 sekolah pendukung kita dalam zonasi itu, yang kelima adalah lainnya. Nah, setelah kita buat konsep seperti ini dan kita definisikan nanti, jika calon peserta didik itu memilih satu di antara 4 yang kita daftar, maka calon peserta didik baru itu diizinkan untuk mengisi data siswa. Nah, untuk bagian kedua, kita buat lagi tambahkan bagian kita berjudul data calon peserta didik baru. Oke, tambahkan jawaban singkat, nama lengkap, wajib diisi. Untuk yang tadi yang pertama juga wajib diisi, nama lengkap wajib diisi, kemudian lanjutkan misalnya memilih ISN. Yang kedua ISN, jawaban singkat, angka. Jadi NIS itu berupa angka dalam konsep ya. Oke. Kemudian wajib isi. Yang ketiga, misalnya kita minta nomor peserta SD. Nah, untuk nomor peserta ujian nasional SD, yang walaupun pada tahun ini kita tidak melaksanakan ujian nasional, tetapi tetap ada di daftar terkait dengan nomor peserta ujian nasional SD. Untuk nomor peserta ujian nasional SD ini kita tambahkan deskripsi sehingga calon peserta didik baru itu tidak salah dalam menuliskan. Misalnya deskripsinya adalah contoh penulisan. Contoh penulisannya 1 tingkatan SD, kemudian 20 tahun masuk, tahun lulus, kemudian 19 itu kode provinsi, 16 kode kabupaten, sekolah 0125 misalnya kode sekolah, kemudian nomor urut peserta 0001, 8 itu kode terakhirnya. Jadi kita buatkan deskripsi seperti ini sehingga calon peserta didik itu tidak keliru dalam memasukkan nomor peserta. Ini kita validasi, kita hapus validasinya karena 2 karakter angka dengan karakter lain. Selanjutnya, misalnya kita minta tempat lahir. Tempat lahir, jawaban singkat, wajib isi. Selanjutnya tanggal lahir,
Ya, kita pilih tanggal. Agama. Untuk agama kita buat dalam konsep pilihan ganda. Ini wajib isi. Selanjutnya jenis kelamin dan ganda, laki-laki, perempuan. Alamat, jawaban singkat. Selanjutnya yang terakhir, ini tahap terakhir untuk data siswa. Kita minta email untuk konfirmasi bukti pendaftaran. Untuk bagian pertama data siswa, untuk lebih bagusnya pada saat pembuatan formulir PPDB disarankan untuk mengikuti formulir peserta didik yang berlaku untuk Dapodik. Jadi ini hanya sebagai contoh, sehingga yang dimunculkan hanya sampai beberapa item untuk data calon peserta didik baru. Oke, bagian selanjutnya kita tambah bagian keempat, data orang tua. Tambah yang pertama, nama ayah, jawaban singkat, wajib isi. Kemudian nama ibu, wajib isi. Kemudian untuk pekerjaan atau alamat dulu, alamat singkat. Kemudian untuk pekerjaan ayah, nah ini kita mengacu di formulir peserta didik. Yang pertama, hanya petani, nelayan, nah ini untuk pekerjaan ayah mengacu di formulir peserta didik baru. Selanjutnya pekerjaan ibu. Petani, nelayan, peternak, Mati kami. Lagi lesial lele jaringan. Keluar. Oke. Selanjutnya
penghasilan. Ini juga mengacu formulir peserta didik berdasarkan Dapodik. Itu kita buat dalam kesimpulan ganda kembali. Kurang Lupa siap. Ya, kita teskan misalnya lebih dari. Rp2 juta. Selanjutnya penghasilan ibu. Ini tadi kembali ke wajib isi. Penghasilan ibu kurang dari 500.000. Oke, kita tutup. Yang terakhir adalah, coba misalnya yang terakhir kita tuliskan nomor telepon atau nomor HP orang tua. Kita validasi dalam bentuk angka wajib isi. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, ini contoh sederhana terkait dengan formulir PPDB yang akan kita setting ke dalam konsep PPDB digital. Nah, langkah selanjutnya berdasarkan formulir yang kita buat itu kita setting dalam bentuk Google Spreadsheet. Jadi membuat spreadsheet berdasarkan semua item yang kita buat di Google Form yang menjadi dasar buat kita dalam pembuatan Google Doc terkait dengan bukti pendaftaran. Jadi kita buat spreadsheet. Kita klik ini di bagian respon, membuat spreadsheet. Buat spreadsheet baru. Oke. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, di spreadsheet yang terkait dengan formulir PPDB yang kita buat itu sudah ada timestamp-nya. Ini akan terisi otomatis pada saat calon peserta didik baru itu mengisi formulir. Kemudian sudah ada asal sekolah, nama lengkap, NSN, sampai di nomor HP orang tua. Nah, kita break dulu di spreadsheet ini. Selanjutnya kita kembali ke folder PPDB. Jadi folder PPDB ini sudah ada. Nanti terkait formulirnya kita akan pindahkan ke sini. Di folder PPDB SMP Darussalam kita buat Google Doc-nya. Jadi Google Doc. Google Doc yang kita buat di sini adalah terkait dengan bukti pendaftaran. Nah, untuk pendaftaran, kalau misalnya kita setting kop sekolah itu dalam 2 logo, karena sebagian besar sekolah sudah memiliki logo masing-masing, maka bisa saja kita setting menjadi konsep 2 logo. Yang pertama kita buat adalah kop sekolah. Jadi Bapak Ibu, kita klik sisipkan, kemudian tabel, kita pilih 3 kolom 1 baris. 3 kolom 1 baris.
Jadi kolom pertama untuk misalnya logo kabupaten, kolom ketiga untuk logo sekolah, dan kolom kedua untuk kop sekolah. Ini tinggal kita sesuaikan saja. Untuk menyisipkan logo, ya kita sisipkan gambar, upload dari komputer boleh, dari drive bisa sepanjang sudah ada yang kita upload di drive, bisa juga menelusuri lewat internet. Yang lebih mudah itu adalah upload dari komputer. Misalnya saya masukkan logo Kemendikbud saja, Kemendikbud. Kemudian untuk yang ketiga saya sisipkan logo kabupaten. Oke. Bagian tengah untuk sekolahnya. Jadi ini cara mengetengahkan rata tengah. Misalnya pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, misalnya SMP Darussalam Marege. Alamat katanya tidak otomatis seperti alamat Labuang Marege, nah sekarang kita atur jenis huruf dan besar huruf supaya kelihatan bagus. Jenis hurufnya ada di sini. Nah yang tersedia tergantung dari berapa kali kita menambahkan font yang disiapkan. Ini kebetulan saya sudah menambahkan beberapa font yang telah disiapkan sehingga sudah lumayan banyak. Nah kalau Bapak Ibu melihat font yang tersedia kurang bagus atau kurang sekenanya, bisa diklik font lainnya. Nah font lainnya ada tersedia di sini. Misalnya kita pilih, ternyata kategori misalnya Anton. Nah, ya, di sini. Kemudian kita perbesar hurufnya. Misalnya kita pilih 14. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga kita ubah hurufnya. Anggaplah kita pilih player. Kita blok kasih 12. Sandak 12, oke. SMP Darussalam Marege. Nah, ini 12. Misalnya 14 boleh, cukup, oke. Kemudian alamat ini tidak muat, kita ganti huruf, misalnya ini yang kecil baru kita kurangi jadi 10. Wah ini sama panjang ini. Kita sesuaikan. Nanti logonya juga kita sesuaikan. Mungkin logonya terlalu besar. Oke, kita kurangi. Nah, selesai logonya, kopnya. Nah, tidak mungkin tabel ini kita munculkan. Jadi kita blok tabelnya. Kita blok, kita blok, kemudian ada di format tabel property table. Jadi saya ulangi, untuk menghilangkan garis pada tabel yang ada, kita klik format table property table. Kemudian batas tabelnya kita jadikan 0. Oke. Nah, otomatis
garis pada tabel tidak kelihatan, tidak muncul lagi. Selanjutnya kita buat bukti pendaftaran. Bukti pendaftaran. Oke. Misalnya nomor pendaftaran. Kemudian tanggal pendaftaran. Nah, bisa kita buat tabel. Ya, konsep bukti pendaftaran tergantung dari kita. Ini hanya salah satu contoh. Misalnya saya buat tabel kembali. Sisipkan tabel 1 baris 3 kolom. Untuk pertama dan seterusnya kita tambahkan 5, 6, 7. Oke, sampai sini dulu. Misalnya untuk kolom pertama, nama pendaftar. Kemudian tempat, tanggal lahir, NISN, misalnya asal sekolah, nama orang tua, email, kemudian nomor WA, dan nomor telepon. Oke, ini kita hapus saja. Format, table, hapus baris. Oke. Selanjutnya, kita bisa membuat catatan. Tarik sedikit. Bukti pendaftaran. Bukti pendaftaran ini dibawa pada saat pendaftaran ulang. Berkas yang dibawa pada saat pendaftaran ulang antara lain 2, misalnya 1, asli surat keterangan lulus, 2, fotokopi KK, fotokopi akta kelahiran. Ini situasional, ini tergantung dari sekolah Bapak Ibu. Misalnya fotokopi KIP jika ada. Nah, ini situasional. Terkait dengan surat keterangan lulus, kalau Bapak Ibu mau men-setting formulirnya, meminta kepada calon peserta didik baru itu mengupload surat keterangan lulus, bisa saja. Nah, ini sudah selesai bukti pendaftaran kita. Ya, yang terakhir misalnya Kepulauan Selayar. Ya, kapan dia mendaftar itu akan otomatis nanti. Kemudian panitia PPDB. Nah, terkait panitia PPDB di sini, nah, kita bisa siasati dengan menyisipkan nama dan tanda tangan, termasuk stempel yang memang sudah disiapkan sebelumnya. Misalnya ini ada sebat seperti ini. Iya. Nah, misalnya ini. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, terkait bagaimana
mengekspor data di Google Sheet yang dari formulir pendaftaran itu masuk di buku pendaftaran, maka disinilah kita definisikan. Pada dasarnya, menggabungkan antara Google Doc dan Google Sheet ini sama dengan konsep mail merge di Office Offline. Jadi kalau Bapak Ibu sudah sering menggunakan atau memanfaatkan penggabungan antara data Excel dengan data Word, itu minimal sudah ada pemahaman sedikit terkait dengan ini. Oke, untuk bagian ini, tadi ada di formnya yang kita lupa. Ini bagian ini kita coba tempatkan foto. Tempatkan foto nanti ini kita gabungkan. Jadi format, table, gabungkan sel. Ya, ini kita gabungkan. Oke, sekarang kita definisikan. Untuk nomor pendaftaran, kita definisikan dengan konsep ini. Tanda dari 2 kali, baru kita tulis nomor pendaftaran. Kemudian tanggal pendaftaran. Kemudian nama pendaftar. Untuk nama pendaftar kita kembali ke Google Sheet-nya. Ini Google Sheet. Ya, Google Spreadsheet. Kita lihat nama pendaftar. Oh, ternyata definisinya sini adalah nama lengkap. Jadi nama pendaftar ternyata nama lengkap. Jadi kita tulis di sini nama lengkap. Kemudian untuk tempat dan tanggal lahir, tempat dan tanggal lahir kita lihat kembali di Google Spreadsheet-nya. Tempat dan tanggal lahir ternyata definisinya tempat lahir dan tanggal lahir. Jadi tempat lahir, tanggal lahir. Sehingga di Google Doc kita buat ini tempat lahir, perhatikan huruf kapital dan huruf kecilnya. Tempat lahir, garis miring, tanggal lahir. Ya, kita lihat kembali di Google Spreadsheet, tempat lahir, tanggal lahir. Kemudian NISN sama enggak? Oh, NISN sama. Selanjutnya asal sekolah, kita lihat kembali Google Spreadsheet-nya, asal sekolah. Asal sekolah. Nama orang tua. Nah, otomatis kita masukkan nama ayah. Kita lihat kembali di Google Spreadsheet-nya. Oh, ternyata ada nama ayah di sini, nama ayah. Nama ayah. Kemudian email sama email. Terakhir adalah nomor WA. Di sini nomor HP. Jadi nomor HP. Oke, untuk bagian ini kita coba masukkan foto. Nah, kebetulan tadi di formulir itu terlupa untuk membuat konsep upload foto. Maka kita ubah di Google Form-nya. Di Google Form-nya ada di data calon peserta. Oke, misalnya di bagian ini kita tambahkan tambah upload foto. Berarti dia dalam konsep upload file. Izinkan. Oke, lanjutkan. Oke, upload file. Jumlah maksimum file 1, ukuran maksimal 10 MB. Izinkan hanya file tertentu. Oke, kita izinkan. Kita pilih 2, gambar dengan gambar. Ini kemungkinannya ada yang konsep JPG, yang konsep PNG. Oke, wajib isi. Nah, karena ada penambahan di Google Form atau formulir, maka secara otomatis di formulir PPDB-nya di Google Spreadsheet-nya juga diubah. Jadi kita
minimize atau kita tutup ini. Kemudian di formnya kita kembali ke respon, baru kita pilih spreadsheet. Oke, ini sudah memproses. Ya, yang lain tidak berubah, cuma ada penambahan di upload foto. Jadi kita kembali ke Google Doc. Anggap kita tulis di sini pas foto. Nanti pendivisionnya. Dokumen ini kita beri judul bukti pendaftaran. Oke. Pendaftaran. Tadi di drive PPDB ini kita lihat dulu apakah betul sudah masuk. Kita lihat di drive saya. Ini belum tersave ini. Oke, sudah untuk tentara sudah, formulir juga sudah. Nah, selanjutnya di formulir ini tidak ada tanggal pendaftaran dengan nomor pendaftaran seperti di Google Doc-nya. Ini Google Doc ada nomor pendaftaran, ada tanggal pendaftaran. Nah, untuk menambahkan di Google Spreadsheet ini, tanggal pendaftaran dengan nomor pendaftaran, kita butuh rumus. Jadi yang pertama kita tambahkan ini, insert atau sisipkan satu kolom ke kiri, tambah lagi sisipkan satu kolom ke kiri. Kolom pertama untuk nomor pendaftaran, kolom C ini untuk tanggal pendaftaran. Nah, mudah-mudahan teman-teman panitia sudah men-share formula yang disiapkan. Nah, ini ada formula yang disiapkan. Ini. Kebetulan formula ini kami dapatkan pada saat diklat mendesain PPDB digital yang dilaksanakan oleh IG Papua Barat. Dan menurut keterangan Pak Kayu, ini rumus didapatkan dari Ketua IG Sulbar, Pak Hilman Paturusi, yang kebetulan juga adalah satu angkatan di UNM Makassar. Beliau adalah jurusan biologi. Untuk selanjutnya untuk nomor pendaftaran yang kita pilih boleh ini yang kedua. Kita copy, baru kita pindahkan ke Google Spreadsheet. Ya, kita pindahkan ke sini. Baru sini kita klik kanan, tempel. Ini sudah ada. Nomor pendaftaran di sini, nomor pendaftaran di bukti adalah nomor pendaftaran. Maka secara otomatis ini harus diubah. Harus diubah rumusnya, kita tuliskan nomor pendaftaran. Penomorannya tergantung dari penomoran sekolah kita. Misalnya di sini ya ini 00 bisa diubah. Ya, misalnya PPDB 2020, misalnya PPDB 2020 garing SMP DRS. Oke. Selanjutnya untuk tanggal pendaftaran, ya yang kita copy ini, itu yang pertama, tanggal pendaftaran. Copy. Kita ke Google Spreadsheet-nya lagi. Ini. Klik kanan, tempel. Di sini TGL pendaftaran. Sementara di Google Doc itu adalah tanggal pendaftaran. Otomatis ini kita ubah. Tanggal pendaftaran. Oke. Siap. Ini. Sudah. Selanjutnya untuk foto,
Di belakang kan ada foto. Ini ada upload foto. Ini tidak bisa terbaca di Google Doc kalau dia tidak didefinisikan. Nah, kita ambil rumus ketiga. Ini untuk foto URL. Oke, masuk di Google Spreadsheet-nya untuk kolom W, tempel. Oke, foto URL. Kembali ke bukti pendaftaran, di sini kita bahasakan pas foto. Jadi kita ubah kembali sini, pas foto. Oke, sip. Selesai. Nah, sisanya ini kita hapus. Kolom X, Y, Z, dan seterusnya ini kita hapus, tapi nanti setelah autocrate akan muncul 4 kolom otomatis. Cukup kita hapus saja ini untuk AB. Hapus kolom. Nanti kita kondisikan setelah di autocrate. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, ini sudah selesai Google Form-nya. Formnya sudah, kemudian Google Spreadsheet-nya juga sudah ada. Bukti pendaftar juga sudah ada. Selanjutnya bagaimana ini kita kolaborasikan ketiga-tiganya. Bagaimana kita kolaborasikan? Kita cek dulu ini tadi. Sorry. Ini Bapak Ibu. Ini ada formulir. Saya cross check dulu karena mungkin ada tadi kesalahan ini. Di folder PPDB SMP Darussalam ini sudah ada 3 bukti pendaftaran, formnya, kemudian formulir. Ini bukti pendaftaran, formulir dengan Google Spreadsheet-nya. Nah, ini kita ubah ini saja. Kita ubah ini data calon atau apa? PPDB respon. Selanjutnya kita ke autocrate. Bagaimana mengkolaborasikan antara data di Google Spreadsheet ke Google Doc. Bapak Ibu, di bagian ini ada pengayang. Kebetulan yang saya aktifkan ini adalah drive baru, maka secara otomatis autocrate-nya belum ada. Ini sengaja disetting seperti itu. Karena kalau misalnya saya gunakan akun saya yang asli itu, ini sudah terinstall autocrate. Nah, langkah pertama kita harus menginstal atau menambah autocrate. Jadi pengaya dapatkan add-on. Oke, ini kalau di ekspor banyak sekali ini. Jadi yang kita ambil adalah autocrate. Kita ambil autocrate-nya, kemudian install, lanjutkan. Oke, kita tunggu Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini sukses, karena pernah saya mencoba menginstal autocrate di laptop teman dan ternyata ada kekeliruan sampai tidak bisa terinstall. Lanjutkan. Nah, ini
Ini harusnya sudah muncul ini permintaan izinnya. Nah, ini ada gangguan kayaknya ini. Terkait dengan AutoCreate ini, yang jelasnya caranya seperti itu Bapak Ibu. Jadi dapatkan AutoCreate dengan menambah add-on-nya. Kemudian kita install AutoCreate yang sudah tersedia. Ini ada kayaknya gangguan ini sampai tidak bisa. Saya pernah coba di laptop teman dan ternyata memang tidak bisa. Untuk mempraktekkan terkait dengan ini, saya mencoba mengubah atau keluar dari akun saya pindah ke akun lain. Saya pindah ke akun lain ini. Oke. Oke Bapak Ibu, karena ada gangguan, saya ke akun asli saya untuk mempraktekkan terkait dengan AutoCreate. Oke, ini formulir pendaftarannya. Saya ambil linknya. Sudah terhapus ini. Dihapus. Saya ambil linknya dulu untuk dipraktekkan oleh Bapak Ibu. Copy. Oke. Saya sorting link dulu. Saya menggunakan aplikasi bit.ly, create, kemudian munculkan paste link. Ini sudah ada. Saya ubah nama jadi ppdb SMP Salam Marige Selayar. Save. Ya, sudah ada. Copy. Iwan. Ya, saya sudah kirim di grup chat link ppdb. Jadi coba. Oke. Selanjutnya kita mencoba mempraktekkan AutoCreate. Tadi mohon maaf ada gangguan sampai tidak bisa terinstall AutoCreate di akun yang lain. Nah, kalau Bapak Ibu sudah sukses menginstal AutoCreate, maka di sini akan muncul pengaya AutoCreate Open. AutoCreate Open. Nah, di sini ada new job. Kita pilih new job. Nah, misalnya kita di sini adalah ppdb SMP. Job name-nya next. Terus mana akan kita pilih di bukti pendaftaran? Kita pilih di drive, from drive. Ini akan nah, ini ada formulir, ada sertifikat webinar. Ini sudah siap Bapak Ibu. Ini ada data peserta, ini ada bukti pendaftaran, ada 2. Ini ada bukti pendaftaran, nah ini bukti pendaftaran, select.
Oke, next. Nah, ini di sheet 1, Bapak Ibu. Sheet 1. Ini sebelumnya kalau kita mulai ini kosong, jadi kita pilih sheet 1. Oke, kita lihat nomor pendaftaran sama, tanggal pendaftaran sama, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, foto pendaftar, NISN, asal sekolah, nama ayah, email, nomor WA. Nah, untuk kategori foto pendaftar ini bukan standar. Yang kita pilih adalah image. Nah, ukurannya misalnya 80, 120. Next, ya oke. Selanjutnya file name. Anggap misalnya kita tulis di sini nama lengkap ya, di nama lengkap. Kita lihat di bukti pendaftaran dulu. Nama lengkap, oke. Nama lengkap. Kemudian tipenya kita pilih yang PDF. Kita pilih yang PDF supaya bisa diedit lagi. Selanjutnya kita next. Oke. Bukti pendaftaran itu kita simpan di mana? Kumpulan bukti pendaftaran kita simpan di mana? Misalnya kita simpan di kumpulan. Ini diklat PPDB, kita hapus. Kita pilih choose folder. Kita pilih folder yang sudah disiapkan. Ini Bapak Bapak Ibu sudah banyak ini. Termasuk sertifikat webinar pada malam hari ini sudah siap ini. Begitu Bapak Ibu nanti mengisi daftar hadir, maka saya autocreate secara otomatis akan terkirim ke email Bapak Ibu. Oke, kita pilih mana ya? Konfirmasi pendaftaran. Konfirmasi pendaftaran. Next. 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 Share doc in email. Yes. Ini kita pilih yes. Kemudian kita pilih email di sini. Email. Sehingga bukti pendaftaran dalam bentuk PDF itu yang secara otomatis saya simpan di drive itu akan terkirim ke email Bapak, ke email calon peserta. Ya, kemungkinan besar adalah email orang tuanya. Tipe yang subjeknya hanya bukti pendaftaran atas nama Ananda, nama lengkap. Nah, nanti akan muncul ini namanya di sini, nama lengkap. Nah, ini kita buat message atau pesan. Yang kami hormati hanya orang tua calon peserta. Peserta didik baru. Berikut kami sampaikan bukti pendaftaran calon peserta didik baru SMP Darussalam. Oke, misalnya silahkan unduh dan cetak serta dibawa pada saat pendaftaran ulang panitia PPDB. Oke. Next. Yes, ini terakhir. Kemudian save. Kita autocreate yang kedua. Ini autocreate yang kedua. Bapak Ibu yang sudah mendapatkan link PPDB bisa dipraktekkan untuk mengisi link formulir PPDB yang sudah dikirim, linknya di room chat.
Silakan Bapak Ibu, kita akan lihat betulkah masuk di formulir pendaftaran di Google Spreadsheet ini. Oke, sambil menunggu Bapak Ibu mengisi formulir pendaftaran, saya kembalikan kepada moderator. Siapa tahu ada yang mungkin di sharing terkait dengan materi pada malam hari ini. Silakan Ibu Linda Hasmawati. Terima kasih Pak. Kembali ke moderator. Itulah tadi pemaparan materi dari Bapak Ashalik, SPD, tentang bagaimana mendesain PPDB secara digital. Sementara menunggu waktu, barangkali kita bisa bertanya jawab dulu. Nah, ternyata Bapak Ibu webinar, mendesain PPDB digital itu sangatlah mudah dan dapat dikerjakan. Hanya beberapa menit saja. Apabila kita tidak memiliki pengetahuan, akan terasa sulit. Nah, seperti istilah knowledge is power, pengetahuan adalah kekuatan. Apabila pengetahuan itu sudah dikuasai, maka kita akan kuat dan bisa mengerjakannya. Oke? Untuk mempermantap pengetahuan kita, Bapak, Ibu, di sini kita bisa bertanya jawab. Jadi, Bapak, Ibu, kita memasuki saja untuk sesi yang kedua ini. Oke. Mantap, Bu Moderator. Ya. Ya. Jadi kalau memang Bapak Ibu punya pertanyaan, silakan dimasukkan di kolom chat room atau ada icon telapak tangan, raise hand, silakan. Kembali ke moderator. Terima kasih Bu Host. Oke. Sambil menunggu pertanyaan. Saya Bu Tabe. Ya, saya persilahkan Bapak siapa ya? Faisal Halim. Ya, Pak Faisal Halim. Saya persilahkan Bapak Faisal Halim. Oh iya, terima kasih Bu. Jadi pertanyaan saya mungkin itu apakah jika kita sudah mengisi formulir itu secara langsung jadi bukti pendaftarannya ya tanpa mengcrack ulang auto crack lagi atau gimana? Oke, saya kembalikan kepada Bapak materi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ya, Bapak pemateri barangkali bisa menjawabnya ya. Ya Pak, terima kasih. Pada saat kita sudah mengisi form pendaftaran, itu sudah secara otomatis datanya masuk di Google Spreadsheet. Juga bukti pendaftaran terisi dan selanjutnya secara otomatis juga bukti pendaftaran itu terkirim ke email calon peserta didik. Kalau terkait dengan autocrate ulang itu, ini tambahan, kalau terkait autocrate ulang, itu yang kita lakukan pada saat membuat SKL misalnya, membuat surat keterangan lulus, kadang kita melakukan autocrate berulang-ulang dengan harapan hasil yang kita dapatkan itu sesuai dengan yang kita inginkan. Saya pernah membuat SKL PD saya, peserta didik saya yang kelas 9, jumlah peserta didik itu ada 33 orang, dan di SKL itu saya munculkan foto peserta didik, termasuk barcode-nya. Jadi di SKL itu ada barcode, ada foto. Autocrate pertama dari 33 peserta didik itu, hanya 16 peserta didik yang muncul foto dengan barcode secara bersamaan. 17 itu ada yang salah satunya ada pula yang tidak ada pun. Sehingga saya autocrate ulang kembali yang kedua dengan cara menghapus
file PDF di kumpulan SKL, kemudian saya hapus lagi di Google Spreadsheet itu hasil autocreate, saya autocreate ulang yang 17, dan pada saat autocreate ulang kedua itu yang muncul 10 orang. Sampai akhirnya 6 kali saya autocreate itu baru muncul semua foto dan barcode yang diinginkan dari 33 peserta didik. Itu untuk SKL-nya, Pak. Tapi untuk form pendaftaran ini, begitu calon peserta didik mengisi form pendaftaran, secara otomatis itu akan masuk di bukti pendaftaran dan terkirim ke email masing-masing. Itu, Pak. Silakan moderator. Ya. Ya, terima kasih. Itulah jawaban dari Pak pemateri. Bagaimana Bapak Faisal? Bapak Baik, Faisal? terima kasih Bu, terima kasih. Iya, terima kasih. Untuk penanya yang kedua, barangkali ya Ada ini di ada Bunda. ya. Ini ada Ya, ada dari di chatroom Pak Saifuddin dari kolom chatroom. Pertanyaannya ini adalah apakah bisa diprogram di HP saja tanpa menggunakan PC? Nah, ini Pak pemateri, Bapak Ashalid, tolong ada pertanyaan dari Pak Saifuddin. Pertanyaannya ini adalah apakah bisa diprogram di HP saja tanpa menggunakan PC? Ya, barangkali Bapak Ashalid bisa menjawabnya. Oke, terima kasih. Kalau yang dimaksud itu adalah memformulasikan ini program di HP itu tidak bisa, Bapak. Kita harus menggunakan laptop, untuk memformulasikan ini. Kaitan dengan HP, kalau misalnya Bapak Ibu ingin ada konfirmasi ke WA masing-masing, itu ada settingan lain lagi. Tapi jelasnya untuk memformulasikan ini, untuk men-setting semua yang ada ini itu harus dilakukan di laptop untuk maksimalnya. Dan karena prosesnya agak rumit, kita menggunakan beberapa dokumen secara bersamaan. Sepanjang pengetahuan saya, ini akan maksimal jika kita gunakan di laptop. Dan terus terang untuk Android saya belum pernah mencoba memformulasikan ini melalui HP. Dan menjadi sebuah masukan, sekaligus mungkin kita akan coba apakah betul ini bisa kita lakukan di HP atau tidak. Tapi sepanjang pengetahuan saya, itu hanya bisa maksimal kalau kita menggunakan laptop. Mungkin ada pertanyaan lain lagi, silakan moderator. Itu jawaban dari Pak pemateri, Pak Ashalid, bahwa aplikasi ini hanya bisa diprogram di PC. Nah, itu untuk mempermudah kita untuk mengerjakannya. Dibanding kalau di dalam HP saja mungkin terlalu sedikit fitur-fitur yang ada di dalamnya ya. Oke, terima kasih Pak Saifuddin. Barangkali ada pertanyaan lagi dari partisipan yang lain. Bisa Bapak Ibu menuliskan di kolom chat atau raise hand. Halo, Ya, halo. Bapak pemateri. Ya, silakan. Ini Pak, tadi di chatroom ini ada permintaan apakah materinya ini bisa dibagi sebentar sesudah ini dikirim di chatroom sesudah pemaparan materi ini. Insya Allah ini sementara rekam layar dan insya Allah sebentar disebar. Setelah dibuat linknya, kemudian terkait dengan materi yang PPDB online ini, Bapak Ibu bisa unduh beberapa channel
itu ada yang lebih sip lagi penjelasannya, bisa di channelnya Pak Kai juga ada. Banyak channel YouTube itu yang membahas terkait dengan PPDB digital ini, termasuk juga dengan pembuatan SKL dan sebagainya. Insyaallah akan di-share. Ada saya lihat di room chat Ya, oke. tentang rumus. Ya. Itu ada Ya. Bapak Ibu link untuk mengunduh formula yang saya munculkan pada saat ini. Ya. Kembali ke moderator. Ya, terima kasih. Ini Pak ada pertanyaan lagi Oke. di kolom chat inisial S. Nah, pertanyaannya begini, apakah bisa diantisipasi agar tidak ada pendaftar ganda misalnya lewat NISN? Adakah solusi jika foto pendaftar tidak bisa masuk di bukti pendaftaran? Nah, ini barangkali Pak bisa menjawabnya sekarang ya. Oke, terima kasih Pak Serajat. Ya, kebetulan ini letting di M. Apakah bisa diantisipasi agar tidak ada pendaftar ganda, misalnya lewat NISN? Persoalan itu kita bisa setting di Google Form-nya. Kita cukup meminta 1 kali tanggapan, itu salah satunya. Tetapi yang perlu diperhatikan juga bahwa tidak semua calon peserta didik itu memiliki fasilitas Android misalnya. Sehingga untuk men-setting di form 1 kali tanggapan itu tidak bijaksana. Karena bisa saja ada calon peserta didik itu meminta pertolongan kepada temannya untuk didaftarkan di formnya. Kemudian terkait solusi jika foto pendaftar tidak bisa masuk di bukti pendaftaran, ini memang situasional. Artinya tidak semua foto pendaftar itu bisa masuk di bukti pendaftaran. Karena terkait dengan jaringan dan terkait dengan ukuran foto yang diupload oleh calon peserta didik. Ini yang kami hadapi, kendala yang kami hadapi pada saat itu, dan ternyata memang tidak semua foto pendaftar itu bisa masuk secara otomatis di bukti pendaftaran. Kalau di kategori PPDB online ini digital. Kembali ke penggunaan AutoCAD untuk yang lain, seperti saya jelaskan tadi bahwa foto itu bisa maksimal masuk di yang kita inginkan jika kita bisa AutoCAD secara berulang. Jadi secara AutoCAD secara berulang. Tapi untuk PPDB digital, karena kita setting jika calon peserta didik itu sudah mengisi form, maka secara otomatis bukti pendaftaran juga selesai, dan foto pendaftar itu sangat situasional, sangat dipengaruhi oleh kondisi dari segi ukuran foto yang diupload oleh calon peserta didik. Meskipun kita batasi sampai 10 MB, tetapi itu tidak pasti bahwa jika ukuran foto kurang dari 10 MB itu masuk secara otomatis di bukti pendaftaran. Yang kedua, terkait dengan jaringan pada saat calon peserta didik itu mengisi form. Demikian yang saya bisa jawab terkait dengan pertanyaan ini. Kembali ke moderator. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih juga buat Bapak atau Ibu yang berinisial S ini ya, oke. Atas pertanyaannya. Oke, untuk pertanyaan berikutnya kami tunggu baik di via kolom chat maupun via raise hand. Silakan Bapak Ibu. Pak Salid. Ya, silakan. Bagaimana materinya nih? Apakah masih ada Pak atau masih lanjut materinya atau memang sudah sampai di sini? Bagaimana Pak? Ini tergantung dari peserta saja. Kalau misalnya sudah tidak ada pertanyaan, maka boleh boleh moderator silakan tutup. Sebelumnya di Iya, Bu moderator, kalau memang sudah tidak ada lagi
pertanyaan Ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 21.21 ya, sudah tengah malam. Mungkin diarahkan ke Pak Ashalid untuk menyimpulkan ya. ya, Kembali terima ke moderator. kasih. Ini ada pertanyaan lagi, bagaimana Bapak Ibu, Pak pemateri? Kita tutup saja, Pak. Tidak, ada di chat room Iya, ini, Bu ada Linda. pertanyaan, bagaimana? Kita lanjutkan? Oke. Lanjutkan Oh, saya. ya, oke. Ini ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu inisial MR. Pertanyaannya itu, apakah ada aplikasi alternatif jika aplikasi Autocrat bermasalah atau yang lebih ringan? Nah, ini pertanyaannya, Pak ya. Barangkali Bapak pemateri bisa langsung menjawabnya. Oke, terima kasih. Aplikasi alternatif jika Autocrat salah. Jadi terus terang sepanjang pengetahuan saya belum menemukan aplikasi lain kaitan dengan bagaimana men-setting Google Doc dengan Google Spreadsheet itu. Jadi yang saya pahami bahwa di Google mengkolaborasikan antara Google Spreadsheet dengan Google Doc itu hanya menggunakan Autocrat, Pak. Mungkin pada kesempatan lain ada yang bisa kita temui lewat video YouTube apa terkait dengan aplikasi alternatif ini. Oke, ini ada lagi nih, Pak Ahmad Pasran. Kayaknya kalau cuma 2 jam belajar tidak bisa dicerna. Ini langsung turun gunung. Ini dipersiapkan rumah untuk belajar. Oke, terima kasih Pak Mungkin Mas Suki Rasak dan Ahmad Basra. Saya kembalikan ke moderator. Pak Ashalid. Ya. Pak Ashalid. Ya. Mungkin ini kalau memang partisipan ingin belajar lebih lanjut, mungkin bisa dibikinkan workshop tersendiri ya, Pak. Oke. Yang 1 sampai berapa hari ke depan, karena memang kalau cuma waktu 2 jam ini perlu waktu khusus ini kayaknya dipelajari, Pak. Bagaimana itu? Ada saran itu, Pak, tadi? Oke, terima kasih sarannya. Saya juga berpikir seperti itu. Banyak kegiatan webinar itu yang ujung-ujungnya berakhir pada sebuah diklat online. Ini tergantung dari teman-teman saja. Jadi malah kalau perlu di kegiatan diklat online yang dalam wacana dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari webinar ini, kita datangkan masternya Autocrat. Beliau adalah pengurus PPIG Pak Hairudi Budiman dari Aceh. Itu bisa kita datangkan sebagai master dari Autocrat ini. Ya, tergantung dari saran dari para peserta terkait dengan tindak lanjut kegiatan webinar pada malam ini. Karena kalau kita mau belajar dalam waktu yang kurang lebih 1 jam lebih ini memang sangat susah. Kami saja pada saat diklat mendesain PPDB digital di Papua Barat itu butuh waktu sekitar 2 pekan untuk menyelesaikan ini, sampai semua teman-teman itu diberikan waktu tambahan 1 pekan untuk menyelesaikan tugas. Oke, demikian. Saya kembalikan ke moderator. Silakan Ibu Linda. Terima kasih ya, Pak. Baiklah, mungkin barangkali untuk halo. Ya, silakan. Bu Linda. Terima kasih. Kalau memang tidak ada pertanyaan, mungkin karena bisa pertanyaan sudah tidak ada lagi, barangkali kita bisa tutup kegiatan kita malam ini. Jadi untuk lebih
mantapnya lagi barangkali kita tunggu saja tindak lanjut dari webinar ini untuk mempermantap pengetahuan kita tentang bagaimana cara mendesain PDB secara digital ya. Oke. Karena sudah tidak ada lagi yang bertanya dan kalaupun ada pertanyaan dari partisipan Bapak Ibu semua ya bisa langsung bertanyalah kepada pemateri melalui via Wapri ya. Oke. Sebelum kita berikan kepada host, barangkali pemateri bisa menyampaikan close statement tentang materi yang dibawakan tadi. Pak pemateri, Pak Ashali. Oke. Pak Ashali. Oke. Ya. Terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, selama ini saya mengenal kerjasama antara Excel dan Word itu lewat mail merge dokumen. Saya sering menggunakan itu dalam pembuatan beberapa dokumen-dokumen di sekolah, misalnya pembuatan surat keterangan lulus, dan keterangan-keterangan lain yang bisa mengkolaborasikan antara Excel dan Microsoft Word. Ternyata langkah saya untuk bergabung dengan diklat yang dilaksanakan oleh IG Papua Barat itu mendapatkan hasil maksimal, dan ternyata bahwa Google Spreadsheet dan Google Doc itu bisa dikolaborasikan dengan menggunakan AutoCAD. Dan alhamdulillah pada kesempatan itu saya bisa menyelesaikan tugas yang kami emban. Penutup terkait dengan PPDB online, jadi mungkin di suatu daerah itu terbatas, ada mungkin daerah yang terjangkau dengan jaringan, ada daerah yang memang tidak punya sama sekali akses jaringan. Bagi daerah-daerah yang memiliki akses jaringan, khususnya pada kondisi pada saat ini, maka sangat dimungkinkan untuk melakukan penerimaan peserta didik baru secara online. Penerimaan peserta didik secara online. Ibarat pepatah atau mottonya Kabupaten Maros, kalau bukan sekarang kapan lagi, kalau bukan kita siapa lagi. Jadi saya tutup materi pada hari ini dengan mengambil sebuah contoh yang dilakukan oleh pengawas di Kabupaten Bone seperti yang saya sampaikan di awal. Beliau mungkin sisa 1-2 tahun lagi pensiun dan sangat antusias mengikuti diklat Training of Trainer Guru Inovatif 2020 yang dilaksanakan oleh Microsoft. Meskipun yang bersangkutan itu harus mendatangi sawah, mendatangi sawah untuk mendapatkan jaringan yang lebih bagus. Apatah lagi kita yang masih berusia, masih berumur yang produktifnya. Olehnya itu saya sangat mengharapkan teman-teman itu bisa mengupdate ilmu, bisa sharing, bisa berbagi dengan teman-temannya, dan jangan bosan menuntut ilmu. Karena pada dasarnya semakin banyak kita belajar, maka saya yakin dan percaya semakin banyak yang kita tidak ketahui. Demikian, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi close statement dari Bapak pemateri kita. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum saya mengakhiri, Bapak Ibu webinar presensi, silakan Bapak Ibu isi ada pada kolom chat. Kemudian akhir kata, tak ada gading yang tak retak, mungkin ada kekurangan dari kami, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, selanjutnya saya kembalikan ke host. Silahkan Ibu Rosmiati Hadi. Ya, terima kasih Ibu Moderator. Menarik sekali pemaparan materi, tapi mungkin waktu jua yang memisahkan kita. Insya Allah ke depannya akan ada workshop seperti ini lagi. Akan kami informasikan kemudian. Nah, itu dia tadi Vikon kita. Terima kasih kepada pemateri, moderator, partisipan yang sudah setia mengikuti Vikon webinar kita hingga selesai. Jangan lupa isi presensi Bapak Ibu, ini terkait dengan distribusi sertifikat. Jadi jangan lupa sebelum meninggalkan room, silakan isi presensi. Dan mari kita tutup Vikon kita ini dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu di Vikon selanjutnya. Thank you for your attention. See you in the next performance.